Oke, halo Rek. Ya, jadi dalam video ini saya mau membahas ya tentang kelanjutan seleksi PT Mayora kemarin gitu kan. Sekalian juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah komen di eh, vlog saya tentang PT Mayora kemarin ya, tentang seleksi PT Mayora gitu kan. Jadi langsung saja, yang pertama tentang gimana sih kelanjutannya gitu kan. Em, Apakah sekarang sudah kerja di PT Mayora gitu kan, tahapan selanjutnya kayak gimana dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi ternyata ya, kenyataannya sampai saat ini, sampai detik ini gitu ya, sampai saya membuat video ini, ternyata saya belum mendapatkan kabar kelanjutan untuk seleksi PT Mayora kayak gitu kan. Jadi saya sempat DM juga, bukan DM ya, komentar di Instagram official PT Mayora juga, itu nggak ada balasan. Saya sempat email HRD-nya juga, tapi sama sekali nggak ada balasan gitu ya. Terus ya intinya nggak dilanjut gitu loh. Saya belum bernasib bagus untuk dilanjut gitu ya. Saya kurang tahu ya bagaimana dengan kelanjutan teman-teman yang lainnya yang juga mau interview user. Apakah mereka masih lanjut, apakah cuma saya yang nggak dapat kabar atau gimana, saya juga kurang tahu gitu. Intinya saya belum dapat kabar kayak gitu. Nah, cuma dalam video ini saya bukan bermaksud untuk menghasut kalian terus membenci PT Mayora. Enggak, saya bukan bermaksud untuk seperti itu gitu ya. Cuma dalam video ini saya mau memberitahu kalau ya mohon maaf untuk langkah-langkah selanjutnya saya belum bisa memberitahu gitu ya. Saya belum berpengalaman soalnya gitu kan. Untuk pengalaman selanjutnya interview usernya kayak gimana, tes di kliniknya itu kayak gimana, saya kurang tahu gitu ya, karena saya belum sampai ke tahapan itu kayak gitu kan. Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sempat dijawab kayak gitu. Nah, terus gimana kelanjutannya, nasib saya gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin saya sempat lolos SDP, Supervisor Development Program di PT yang lain, yaitu distributor obat terbesar di Indonesia, Anugerah Argon Medica gitu ya, sebagai kepala seksi logistik kayak gitu. Nah, mungkin akan saya bahas di video lain gitu. Untuk saat ini saya mau fokus di PT Mayoranya kayak gitu. Selanjutnya akan saya untuk sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya di komentar gitu kan. Sebelumnya di komentar pasti sudah saya jawab semuanya ya gitu kan. Cuma ini di video ini biar lebih gamblang lagi gitu kan, akan saya bahas kembali biar lebih jelas lagi kayak gitu. Oke, jadi pertanyaan pertama yaitu dari Stefani Nugroho 6165 gitu ya, tentang Kak, mau tanya waktu interview itu apa harus pakai hitam putih ya gitu kan, busananya gitu kan. Nah, ketika saya dulu itu nggak harus gitu ya. Saya dulu itu bahkan saya sendiri itu pakai kemeja. Saya dulu itu pakai kemeja warna biru, terus bawahan hitam kayak gitu. Dan saya lihat banyak juga teman-teman itu yang menggunakan pakaian warna yang lain gitu. Intinya masih pakai baju atau seragam yang formal gitu loh, masih pakai 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 kemeja-kemeja formal kayak gitu, atau kemeja-kemeja yang rapi gitu kan. Terus sepatunya juga saya lihat masih rapi-rapi gitu, masih dibebaskan lah untuk pelamar kayak gitu. Itu ya. Terus kemudian lanjut ke pertanyaan yang lainnya, yaitu Khorilailatul 1631. Maaf Kak, ini Mayora yang di Bekasi ke Tangerang saja nanya. Ini saya kurang tahu ya maksudnya kayak gimana, kok komentarnya agak aneh gitu ya. Kan saya jawab dengan maksud saya. Jadi saya itu ikut tesnya di Kota Malang seperti yang ada di komentar gitu ya. Saya tesnya di Kota Malang tapi udah lolos ke pusat gitu, tinggal wawancara usernya dan tes kesehatan. Itu sih yang bisa saya jawab ya untuk saat ini, karena saya kurang tahu ini maksudnya apa kayak gitu. Oke, lanjut ke Widianti 7788. Tesnya tentang apa saja Kak Mas gitu ya. Tesnya ya ada banyak ya. Kalau untuk tes psikotes itu deret aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kayak gitu sih ya. Mirip tes BUMN, mirip tes perusahaan lain, atau bahkan mirip tes TNI Polri kayak gitu ya. Jadi ya mirip-mirip lah kayak gitu tesnya itu sih. Jadi sebenarnya untuk tahapannya itu kan dari screening CV. Dari screening CV nanti sesuai kualifikasi apa enggak gitu kan. Kalau sesuai, oke, dilanjut ke wawancara kayak gitu kan.
Nah setelah wawancara baru kalau oke itu dilanjut ke psikotes gitu kan. Tes psikotes itu tes tulis kayak gitu ya, tes darat aritmatika dan lain-lain kayak gitu kan. Nah setelah itu kalau udah lolos itu baru lanjut ke itu fokus group discussion gitu ya, yang online gitu kan, fokus group discussion lah, terus ya macam-macam lah kayak gitu. Nah setelah itu baru interview user, dan setelah itu kan tes kesehatan kayak gitu sih sebenarnya. Kalau saya kemarin yang SDP di perusahaan lain itu setahu saya ya setelah interview user itu kan udah oke gitu ya, interview user lanjut, nanti itu biasanya dapat email disuruh itu ke klinik mana gitu kan. Kalau saya kemarin tuh di Kimia Farma Surabaya, terus nanti dites, nanti ya, tahapan tesnya kayak gimana mungkin akan saya jawab di video lain kayak gitu. Yang intinya tes-tesnya kayak gitu ya. Ini saya kurang tahu tes tentang apa. Kalau tes psikotes, tes ya tes tulisnya itu ya kayak gitu, tes darat aritmatika lah, tes ya tes kayak tes BUMN lah intinya kayak gitu. Oke, kemudian lanjut lagi ke Mufki Widya Arizia 6481 ini ya. Mas daftar di posisi apa gitu. Nah saya dulu di posisi MDP Factory gitu ya. Waktu itu ada banyak sih, ada yang sales, ada yang logistik dan macam-macam gitu. Kalau saya itu ke MDP Factory kayak gitu. Jadi ya saya coba aja di factory gitu ya, ternyata kok lolos ternyata kayak gitu. Nah di sini sempat perlu saya singgung ya, perlu saya jelaskan bahwa ya kalian ikut apa ya, kalau mau masuk di posisi tertentu itu harus apa ya, melihat diri sendiri juga gitu, apakah sesuai dengan kualifikasi tersebut apakah enggak gitu. Kalau saya kemarin kan MDP Factory itu saya lihat kualifikasinya itu ada salah satunya itu kayak berjiwa kepemimpinan atau apa ya, pernah ikut berorganisasi atau gimana gitu loh. Intinya lihat ciri-ciri kualifikasinya apakah sesuai nggak dengan CV kita kayak gitu. Kalau semisal gitu ya, kita nggak pernah berorganisasi, terus sedangkan yang MDP Factory ini butuh yang berorganisasi gitu kan, kalau kita maksa ikut kemungkinan besar kita berisiko untuk ditolak kayak gitu. Nah jadi sebisa mungkin ya sesuaikan dengan kualifikasi. Nah kalau apa ya, sesuai kualifikasi gitu ya, mungkin kalian dari jurusan apa gitu kan, terus kalian juga punya pengalaman apa atau mungkin kayak gimana. Kalau kualifikasinya sama, saya yakin screening CV pasti akan lolos, biasanya kayak gitu ya. Nah itu sih yang bisa saya jelaskan lebih dalam lagi kayak gitu. Kemudian lanjut lagi ke Salifa Official 8655. Saya besok Jumat interview user Mayora tapi masih bimbang mau datang atau enggak. Ya ini terserah kalian gitu ya. Oke lanjut lagi ke Tika 009. Kak, saya kan kemarin daftar ya di Mayora. Nah dapat Gmail tes online suruh bayar 75.000, itu beneran apa penipuan? Nah ini saya nggak tahu ya kok sampai bayar kayak gitu. Ya kalau saya kemarin nggak sampai bayar, saya cuma bayar masuk Oma Semarnya gitu ya, masuk tempat wisatanya, jadi bukan Mayoranya yang bayar gitu. Saya apa ya, maksudnya saya bukan membayar Mayora tapi saya membayar tempat wisatanya saja kayak gitu. Kalau ini 75.000 tes online saya kurang tahu ya apakah benar apakah enggak gitu kan. Nah alangkah baiknya kalau bagi saya kalian bisa tanya ke official account di apa ya, PT Mayora kayak gitu, entah itu lewat apa Instagram atau lewat email gitu. Jadi tanya aja nggak apa-apa kok, nanti tanya aja sama admin gitu ya, apakah benar disuruh kayak gini, tanya aja nggak apa-apa gitu. Kalaupun sampai penipuan, setidaknya PT Mayora akan membuat pengumuman atau apa ya, intinya membuat langkah-langkah lebih lanjut gitu biar nggak ada penipuan lagi, intinya kayak gitu, biar apa, nggak kasihan lah teman-teman kalian yang sampai tertipu gitu. Itu kalau beneran penipuan gitu ya. Tapi kalau bener-bener memang tesnya harus seperti itu ya, ya udah kalian setidaknya kan bisa tahu ya, oh ternyata memang bener ini tesnya apa ya, disuruh bayar kayak gitu kan. Jadi lebih baik tanya langsung ya ke officialnya kayak gitu. Oke lanjut lagi, oh ya terus untuk mungkin yang tanya gitu ya, kalian bisa menghubungi official akun Mayora itu cari ada di
pencarian PT Mayora kayak gitu. Nanti kan ada yang Mayora yang sudah centang biru kayak gitu kan, atau mungkin mau ke email gitu kan, email tinggal cari email di website resminya PT Mayora, nanti ada emailnya kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ke Yasa Lama. Ini Bang, ada tes fisik sebelum psikotes atau tes lainnya sebelum psikotes? Nah, untuk sebelum psikotes ini setahu saya cuma tes wawancara sama tes ya screening CV itu tok, jadi nggak ada tes fisik sama sekali. Mungkin tes fisiknya itu nanti ketika itu ya di tes kesehatan gitu, setelah interview user biasanya kayak gitu. Kalau saya kemarin yang SDP di perusahaan lain itu saya interview user, terus baru dapat email kalau saya itu apa ya bisa dibilang katakanlah udah diterima lah kayak gitu. Tinggal melakukan uji klinik gitu, uji kesehatan kayak gitu. Nah, kalau di PT Mayora ini mungkin kayak gitu, mungkin sama kayak gitu ya tahapannya, cuma saya kurang tahu gitu. Nah, cuma sesuai dengan pertanyaan ini, sebelum psikotes sama sekali nggak ada nggak ada tes fisik, cuma tes itu tadi. Kemudian lanjut lagi, ini ada LEM 1841, aku daftar lewat online terus dipanggil lewat WhatsApp, habis itu disuruh seleksi di ruko yang nggak meyakinkan, takutnya itu penipuan. Apa saya harus tetap mengikuti tes tersebut, Mas? Nah, ini saya juga kurang tahu ya, apakah ini benar-benar penipuan apakah enggak kayak gitu kan. Kembali lagi, kalian bisa bertanya langsung ke official accountnya di PT Mayora gitu kan, atau mungkin ngirim email aja kayak gitu. Takutnya kalau kita menduga-duga gitu kan, asal sok tahu, itu takutnya ini apa ya kalau beneran penipuan. Kalau bener-bener ini memang kalian memang PT Mayora itu menjalankannya di ruko, ya monggo gitu. Tapi kalau memang penipuan, ya setidaknya kalian bisa memberitahu PT Mayora gitu ya, biar mereka yang memberikan langkah lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa kayak kok ini beda ya, kok ini agak mencurigakan ya dan lain-lain, coba langsung hubungi aja ke PT Mayora kayak gitu ya. Intinya official accountnya dari perusahaan tersebut kayak gitu. Yang namanya perusahaan kan pasti punya official account ya, entah itu di IG, entah itu emailnya langsung kayak gitu. Intinya kalian kalian tanyakan aja gitu lah kebenarannya atau apakah enggak kayak gitu. Jadi jangan asal menduga-duga gitu ya, karena takutnya ya bisa jadi iya, bisa juga ini tidak kayak gitu loh. Dan ya sebenarnya jangan malu juga ya untuk bertanya gitu kan, sebagai anak manajemen trainer kayak gitu kan. Sebaiknya kalian itu aktif gitu kan, jangan malu bertanya kayak gitu kan. Dan nggak ada salahnya kok untuk bertanya gitu kan. Orang perusahaan itu, kalau bagi saya orang perusahaan itu lebih ramah daripada dosen. Kadang dosen kan kita kabari harus kosakatanya yang bener lah dan lain-lain kayak gitu kan, harus bener-bener sesuai kayak gitu kan. Tapi kalau orang perusahaan biasanya agak lebih santai, terutama HRD-nya kayak gitu. Jadi ya tanyakan aja nggak apa-apa gitu loh. Tanyakan tapi dengan bahasa yang sopan dan formal ya, bisa mungkin kayak gitu. Oke, kemudian lanjut. Dan untuk komentar ini ternyata kok ada 2 orang ya yang ternyata disuruh ke ruko gitu kan. Itu juga cukup ya takutnya kalau penipuan ini bener-bener jadi kasus gitu ya. Karena ya takutnya ada juga kan penipuan kerja yang ternyata malah investasi bodong, disuruh nyari investor dan lain-lain kayak gitu kan juga ada. Kalau nggak dapat investor nggak dibayar, ada yang kayak gitu kan ya. Intinya harus hati-hati lah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke ini ada Zafran Kids. Nah, di sini beliau bertanya ada cek tato nggak kayak gitu. Mungkin beliau tatoan atau gimana gitu ya. Nah, kalau untuk saya waktu itu sampai tahapan itu ya, itu nggak ada cek tato sama sekali kayak gitu ya, karena ya tahapannya kan memang benar-benar tahapan menguras otak ya gitu. Nah, kalau untuk cek tato mungkin saja itu di tahapan tes kesehatan gitu. Cuma saya waktu di SDP di perusahaan lain, bukan di PT Mayora ya, di perusahaan lain itu saya sempat tes kesehatan, itu tes klinik itu nggak sampai dilihat atau dicek kulit.
Saya kemarin tuh cuma apa ya, kayak tes ronsen paru-paru kayak gitu-gitu sih. Apa ya, kalau saya kemarin tuh hanya sebagian tes kesehatannya yang di itu ya, di PT yang lain. Jadi saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan ini gitu ya. Tapi untuk tahapan sampai di saya kemarin yang belum sempat ke interview user itu nggak ada cek tato sama sekali kayak gitu. Kemudian lanjut ke Mat Agus 8626. Sekarang ada walk-in interview operator produksi Kak. Apakah tahapan tesnya sama? Nah, kalau untuk benar ada tesnya apa enggak, ini saya kurang tahu ya. Saya belum tidak mengikuti terus-terusan tentang tes ini gitu. Cuma mungkin kalian yang lihat video ini bisa melihatlah official IG-nya PT Mayora. Biasanya PT Mayora itu selalu upload ya, ada walk-in interview, kayak gitu terus-terusan, biasanya itu diupload setidaknya kayak gitu, atau mungkin kadang story-nya kayak gitu-gitu. Jadi kalau kalian mungkin merasa ragu-ragu atau gimana, coba lihat aja di official account-nya kayak gitu. Nah, terus untuk apakah tahapannya sama kayak gitu kan, tahapan tesnya sama, saya kurang tahu gitu ya. Cuma mungkin saja mekanismenya hampir sama gitu kan, karena biasanya yang namanya perusahaan-perusahaan besar ya, itu biasanya SOP nyari pegawai baru, karyawan barunya ya biasanya hampir sama tahapannya setiap tahun gitu. Cuma kayaknya sih tahapan tentang mulai dari screening CV dan lain-lain mungkin saja sama gitu ya. Kemudian lanjut ke Araf TL3XZ. Saya dulu tes lewat BKK, tes jam 8 pagi pulang jam 8 malam. Ya memang tesnya itu cukup lama ya, lama sekali ya. Saya nggak tahu BKK itu apa ya, cuma saya dulu waktu di PT Mayora itu emang kayak gitu ya. Saya antri dari mulai jam 8 pagi gitu ya. Tes psikotesnya loh baru besok ya kan. Jadi 2 hari saya di kota Malang kayak gitu kan. Terus itu pun fokus group discussion online gitu kan, ketika saya pulang di kota Lamongan kayak gitu. Jadi saya belum tahapannya itu cukup lama sekali kayak gitu. Jadi harus sabar lah intinya kayak gitu. Kemudian lanjut lagi ke Sela Sekar 6890. Ini baru komentar ya. Oke, terus itu selama nunggu panggilan buat interview user, boleh apa ndak ya Kak apply lamaran ke PT lain? Takutnya pas kita udah apply dan ada panggilan interview, panggilan usernya Mayora masuk juga, tolong jawab ya Kak. Nah mungkin ini anak-anak fresh graduate atau gimana gitu ya. Sebenarnya kita sebagai pelamar ya itu boleh-boleh saja, kita melamar berbagai tempat itu boleh-boleh saja ya. Bagi saya pun juga kayak gitu kan, saya dulu juga kayak gitu. Saya dalam satu hari itu bisa ngelamar beberapa perusahaan sekaligus gitu ya. Walaupun saya udah lolos di tahapan yang ini gitu kan, terus saya tetap ngelamar yang lain untuk berjaga-jaga kayak gitu. Nah, dan ini pun juga sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan, karena ini hak kalian gitu ya sebagai pelamar gitu kan, untuk bersiap-siap untuk berjaga-jaga kayak gitu. Mungkin saja di PT Mayora kalian nggak bisa lanjut di interview user, ternyata kok para petinggi perusahaan itu nggak mau ngelanjutin kamu untuk lolos kayak gitu kan, bisa saja kayak gitu. Atau mungkin kamunya sendiri yang merasa kurang srek kayak gitu kan dengan perusahaannya. Mungkin kalian dari perjanjiannya kok kurang srek ya, saya di sini kayak gini-gini, kalian membatalkan persetujuan, itu juga bisa gitu kan. Kalian mengundurkan diri itu juga bisa, itu hak kalian kayak gitu kan. Nah, jadi kalian bisa memilih ke perusahaan yang lain kayak gitu kan. Mungkin kalian dari PT Mayora ternyata masuk juga di BUMN gitu kan, kalian tinggal milih di mana kayak gitu kan, intinya kayak gitu. Nah, kalau di PT Mayora ini, kalau baru tahapan sebelum interview user, saya rasa masih boleh lah untuk daftar di perusahaan lain kayak gitu kan. Kecuali kalau kalian udah lolos, udah interview user dinyatakan lolos, kalian udah tes kesehatan udah lolos, terus kalian tanda tangan kontrak, nah itu yang nggak boleh, karena kalian udah tanda tangan gitu kan, kalian udah terikat. Nah, kalau kalian belum tanda tangan, belum ada materai, itu kalian masih boleh gitu. Kalau saya kemarin yang di SDP di perusahaan lain itu saya juga ada tanda tangannya gitu kan, harus siap ikatan dinas berapa tahun gini gitu kan. Nah, kalau udah tanda tangan itu ya kalian harus mempertanggungjawabkan kayak gitu. Kalau kalian belum sampai
menandatangani hal itu, ya kalian belum apa ya, belum sah lah gitu. Jadi kalian masih boleh lah untuk membatalkan atau mengundurkan diri kayak gitu. Itu sih yang bisa saya jawab ya untuk Mbak Sela Sekar 6890 gitu kan, mungkin bisa menjawab ya gitu. Kemudian ada Waluyo 8284 gitu ya, ini besok saya mau tes di rumah Semar, ribet apa kagak bang gitu kan. Nah kalau saya dulu nggak ribet sebenarnya, cuma nunggunya yang lama gitu ya, jadi nunggu banget, lama banget gitu ya nunggunya gitu. Cuma sebenarnya prosesnya juga simpel gitu ya, tinggal antri, screening CV cuma dilihat gitu kan, terus ditandai mana yang penting gitu kan, terus ditaruh, nunggu lagi lama, dan nanti lanjut di wawancara user juga kayak gitu, cuma ditanyain bla 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 ini ya udah, terus balik ya gitu kan. Kemudian lanjut psikotes juga kayak gitu, cuma duduk diem, nanti dikasih tahu aturannya gini-gini gitu, terus ngisi jawaban udah selesai gitu kan. Fox group discussion juga kayak gitu ya, saya rasa nggak ribet ya, cuma memang apa ya, butuh waktu yang cukup lama kayak gitu. Itu sih yang bisa saya jelaskan gitu ya. Ribetnya nggak ribet gitu ya, terus yang untuk sulit apa enggaknya saya rasa nggak terlalu ya, saya rasa gitu. Kemudian lanjut ke self group 393, selain CV apakah harus menyertakan dokumen pendukung lain gitu kan. Nggak ada dokumen pendukung lain apapun gitu ya, cuma waktu itu saya sudah mempersiapkan segalanya, sudah mempersiapkan sertifikat, ijazah dan lain-lain di tas gitu. Jadi ya intinya saya udah mempersiapkan lah gitu, cuma waktu itu yang dilihat cuma benar-benar hanya CV gitu kan. Biasanya ya saya pernah wawancara di perusahaan yang lain itu, HRD-nya itu tanya, ini sertifikat ini ada nggak, saya coba boleh lihat nggak, kadang kayak gitu. Nah cuma waktu saya di PT Mayora itu nggak sampai seperti itu gitu. Nah hanya saja kalau bagi saya, untuk kalian ya, untuk berjaga-jaga selalu siapkan berkas-berkas, kalaupun disuruh memperlihatkan kalian bisa memperlihatkan kayak gitu. Itu sih kalau saran saya kayak gitu. Jadi nggak ada cuma CV, terus ya alat tulis, bawa map coklat juga kalau bisa gitu ya, map coklat kayak gitu biasa. Terus ya intinya alat tulis ya, pulpen, penghapus, pensil untuk tes psikotesnya itu tadi, atau mungkin yang untuk coret-coret lah, intinya kayak gitu. Jadi ya bawa itu sih yang penting ya selama itu gitu ya. Ya itu, terus apa, nggak ada lagi sih. Kemudian lanjut, udah jadi cuma itu ya ternyata komentarnya gitu ya. Mungkin ada yang mau komentar lagi juga, silahkan komentar, akan saya jawab sebisa saya gitu ya. Dan saya mohon maaf ya kalau semisal sampai saya tuh apa ya, nggak fast respon, atau kadang apa ya, nggak ngejawab pertanyaan kalian gitu, karena kadang apa ya, balasan di YouTube ini nggak muncul notifnya kayak gitu. Jadi ya sebisa mungkin apa ya, kalian bisa DM saya di Instagram juga di sini gitu ya, atau ya. Jadi itu video untuk kali ini gitu ya, kurang lebihnya mohon maaf gitu kan. Terima kasih, sampai jumpa.